Halo, ketemu lagi dengan gua Evan Vigano. Video kali ini gua mau sharing-sharing nih buat teman-teman masih di kelas pagi pervespaan duniawi yang lo bisa tonton video ini siang maupun malam hari. Kali ini gua mau ngebahas kenapa sih kita perlu nih ikut acara atau ikut turun dalam kontes Vespa. Mungkin beberapa teman-teman, males bang gue ikut kontes, ya udah gue Vespa gue ya Vespa gue gitu. Cuman buat teman-teman wabil khusus yang punya Vespa yang mungkin menganggap istimewa nih dan pengen tahu gimana sih nih Vespa kalian nih, kualitas Vespa kalian disandingkan dengan Vespa-Vespa yang lain. Memang sih jujur li ini jadi merupakan ajang kompetisi. Cuman kalau gue ngelihatnya buat seru-seruan aja, Vespa kita sudah sampai di mana sih gitu. Gue mau kasih tahu teman-teman kenapa lo kudu ikut kontes Vespa. Yang pertama, kalau lo punya Vespa di Cihuy, lo ikutin ke kontes, lo secara nggak langsung akan ketemu nih dengan Vespa tipe-tipe sejenis, ya kan, yang mungkin lebih Cihuy dari Vespa teman-teman atau mungkin di bawahnya. Nah, teman-teman nih bisa compare, bisa perbandingkan. Wah, Vespa gua nih masih kurang ini nih, masih perlu penambahan ini, perlu penambahan spare part itu, gitu. Jadi teman-teman ada pembanding. Kemudian ketika Vespa teman-teman dikontesin, itu kan ada yang menilai, betul kagak? Nah, teman-teman dengan bayar yang mungkin sekitar 400, 500 atau sekitar segitu ya range-nya ya. Mungkin paling mahal sejuta lah, kalau bayar ya sejuta mungkin hadiahnya lebih gede lagi gitu. Tapi range-nya tuh sekitar segitu ikut kontes, mungkin sekitar 200 sampai 1 juta biasanya ikut kontes Vespa ya. Teman-teman boleh tambahin nih kira-kira berapa nih exactly-nya kalau ikut kontes. Nah, begitu teman-teman ikut kontes dan dipejeng, itu kan ada yang menilai. Nah, teman-teman, kalau Vespa teman-teman emang Cihuy, pasti akan dinilai oleh juri tersebut paling tidak masuk dalam 3 besar atau juara 3, 2 atau kalau Cihuy banget juara 1. Kalau belum, berarti teman-teman bisa, wah Vespa gue masih di bawah nih, masih ada yang lebih baik ternyata gitu. Tapi teman-teman gak usah berkecil hati, teman-teman justru jadi wah iya, teman-teman bisa tahu Vespanya minusnya di mana, kurangnya di mana. Itu salah satu keuntungan kalau teman-teman ikut kontes. Jadi teman-teman bisa dinilai nih Vespanya. Walau teman-teman juga bisa nih manggil kurator gitu, atau ya kasarnya teman-teman mungkin bisa kontak gue, japri gue buat ke rumah teman-teman, mungkin secara private buat ngebacotin Vespa teman-teman, itu juga bisa gitu. Atau teman-teman kirimin videonya. Cuman kalau ikut kontestasi itu feel-nya beda, vibe-nya beda gitu. Nuansa kompetisinya tuh ada gitu. Cuman teman-teman kalau ikut kontes-kontes Vespa, pesan gue sih ya teman-teman kudu siap nih. Siap dalam hal apa? Siap menang. Kalau siap menang kagak perlu jumawa. Dan yang paling terpenting siap kalah. Kalau kalah kagak usah gusar. Anggap aja buat senang-senang, buat happy-happy. Biasanya kalaupun kalah tetap dapat sertifikat bahwasanya telah mengikuti kontestasi Vespa tersebut. Ya kalau teman-teman juara, teman-teman tentu dapat biasanya istilahnya apa ya, uang, ada uang lah, uang apa sih namanya lah, gue lupa. Biasanya ada uang nominal, uang sama piala sama sertifikat biasanya gitu. Dan yang terpenting bukan 3 hal itu sebetulnya. Ketika teman-teman ikut kontestasi Vespa di acara sebuah kontes Vespa, teman-teman itu Vespanya nih ke up, ya kan, terpromosikan secara tidak langsung. Apalagi kalau jadi juara, iya kagak? Nggak jadi juara pun Vespa teman-teman ke show kan, kesorot tuh Vespa siapa nih, cakep nih gitu. Kalau teman-teman niat mau jual juga anjay, bisa ajang promosi. Nah apalagi kalau Vespa teman-teman masuk dalam nominasi juara,
secara tidak langsung itu bisa menaikkan harga. Bang, gimana caranya kok bisa menaikkan harga? Biasanya Vespa-Vespa yang ikut kontes dan menjadi juara, biasanya pemiliknya dengan bangga ini pernah menang di kontes ini, pernah menang di kontes ini. Semakin cihui kontesnya, biasanya semakin lebih proud lagi gitu. Nah, yang lainnya juga ada teman-teman dengan berkumpul nih bersama Vespa-Vespa yang cuy-cuy, teman-teman bisa menjalin relasi, menjalin pertemanan yang baru. Wah, lu punya gitu, lu punya Vespa yang sejenis gini-gini gitu. Seperti itulah. Pokoknya jadi nambah pertemanan lagi sesama pemilik Vespa yang teman-teman kontesin nih gitu. Ngebuka link lah kalau menurut gua. Itu sih. Nah, dalam waktu dekat ada beberapa acara Vespa nih, acara kontes Vespa yang teman-teman mungkin bisa coba join nih. Di antaranya itu yang terdekat nih yang harus pengetahuan gua itu ada Jakarta Vespa Festival. Itu di tanggal 30 November. Teman-teman bisa browsing-browsing ke IG-nya, ya kan? IG-nya ada di bawah ini nih gua cantumin. Teman-teman bisa kepoin IG-nya atau pantengin IG media-media partnernya. Teman-teman bisa sambangi juga, di situ udah di-share. Nah, teman-teman bisa cari informasi, gali informasi di situ. Kira-kira biaya pendaftarannya berapa? Benefitnya apa sih kalau ikut kontestasi itu gitu. Nah, Bang, gue kagak punya Vespa Cihuy buat dikontesin, baik orisinilan maupun restorasian. Gimana, Bang? Buat teman-teman yang belum memiliki Vespa orisinilan atau mungkin Vespa restorasi yang Cihuy, teman-teman bisa datang aja, ramein. Karena acara kontestasi itu gak cuma kontes Vespa aja, pastinya ada hiburan musik, ada lapakers. Kalau gue sih ngincer yang ini ya, lapakers nih, perintilan nih, kita belanja di sono ya kan. Terus pastinya berkumpul dengan teman-teman hobi juga kan, dari mana-mana pada datang ke situ. Menurut gua sih acaranya bakalan cihuy karena diselenggarakan di Jakarta Timur nih, di gedung PFN Heritage. Kalau nggak salah di Jalan Utista ya. Teman-teman bisa googling sendiri, browsing sendiri, itu tempatnya cihuy banget. Ada heritage-nya kayaknya masuk tuh ya kan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di sono. Nanti gua share-share lagi nih, selain benefit atau manfaat teman-teman ikut kontes atau datang ke acara kontes gitu ya, nambah wawasan nih, lo ngeliat Vespa-Vespa yang cihuy ya kan, atu-atu dah tuh lo solawatin sih, tahu teman-teman bisa memilikinya. Karena kita nggak pernah tahu ya, hari ini mungkin baru kita bayangin, besok-besok siapa tahu jadi milik gitu. Yang pasti insya Allah kalau kagak ada halangan, gue juga bakal nongol di sono. Kita ketemuan bareng, kita seru-seruan bareng. Dari gue itu aja sih ya. Kalau teman-teman pengen tanya lagi soal perkontesan Vespa, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti gue jawabin satu persatu. Atau teman-teman bisa, kalau mau lebih private, bisa DM ke IG gue Eman Vigano. Nanti juga gue jawab di situ. Cuman mohon maaf kalau jawabannya agak delay, agak terlambat, tapi pastinya gue jawab sih. Dari gue itu aja sih ya. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan dari subscribe. Tombol loncengnya jangan kagak lupa dijegugin aja. Sampai jumpa lagi di kelas pagi perpespahan duniawi. Gue Eman Vigano. Ciao.